Renungan Hari Kamis 28 Juli 2022, Pekan Biasa ke-17 tahun C. Ikan yang baik akan dikumpulkan ke dalam pasu, ikan yang buruk akan dibuang. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 1-6 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 47-53. Saudara-saudariku terkasih, di sebuah lembaga pelatihan tenaga kerja, pada akhir pelatihan selalu dipisahkan tenaga yang terampil dan yang tidak terampil, tenaga yang pintar dan yang tidak pintar, tenaga yang rajin dan tidak rajin. Tujuan pemisahan ini adalah untuk menentukan nilai jual dari tenaga kerja itu kepada perusahaan-perusahaan. Tenaga yang pintar, terampil, dan rajin akan cepat mendapat tawaran pekerjaan, sedangkan tenaga yang tidak terampil, tidak kreatif, dan malas akan mengalami kesulitan untuk diterima dalam sebuah perusahaan. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Pukat ini menangkap semua jenis ikan, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan dikumpulkan ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudara-saudari, perumpamaan ini menggambarkan suasana hati manusia dalam menanggapi kabar gembira dari Allah. Sabda Allah sebagai kabar gembira disampaikan oleh para nabi maupun oleh Yesus sendiri kepada semua orang. Orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang siap untuk mendengarkan sabda Allah dan tidak siap untuk mendengarkan sabda Allah. Semua orang yang baik maupun yang jahat diundang ke perjamuan Tuhan yang sama. Semua orang diberi kesempatan untuk mengembangkan hidup. Semua orang diberi kekuatan pancar indera yang sama. Semua orang ditawarkan ajaran dan aturan yang menjamin keselamatan dan membawa kegembiraan. Akan tiba saatnya untuk menentukan siapa yang terbaik, siapa yang taat, siapa yang berhasil, siapa yang bertobat, siapa yang menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik dan benar. Yesus terang-terangan mengatakan, yang baik, yang taat, yang setia akan dikumpulkan dalam kerajaan Allah, dan yang tidak baik, yang jahat, tidak taat akan dibuang ke dalam api neraka. Di sini Tuhan mengadili setiap orang sesuai sikap, tanggapan, dan perbuatannya. Di sini Tuhan akan memberikan hukuman kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya atau menurut cara hidup dan praktek hidupnya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, sepanjang hidup kita dalam kebersamaan, dalam keluarga, dalam gereja, kita ditawarkan tawaran keselamatan, jalan hidup menuju kebahagiaan. Tawaran Yesus dalam perumpamaan ini sangat jelas. Kita mau menjadi ikan yang baik atau ikan yang tidak baik. Kita mau menjadi orang yang beriman Katolik yang baik, taat, atau orang beriman yang tidak baik dan tidak taat. Kebenaran yang membebaskan dari Injil adalah bahwa apabila kita tetap hidup dalam Kristus, kita menjadi ikan-ikan yang baik. Kita akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Namun bila kita hidup di luar aturan Kristus, hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri, kita akan menjadi ikan yang tidak baik,
ikan yang akan dibuang, manusia yang tidak berguna di mata Tuhan dan sesama. Mari kita menentukan pilihan. Semoga kita senantiasa menjadi yang terbaik, yang taat, yang berguna di mata Tuhan dan sesama.